kembali ini yang saya bilang, preparation, persiapan dari tim nasional ini harus benar-benar didukung. Saya sudah bicara sama Liga, semua pemain tim nasional yang bermain di Liga Indonesia wajib dimainkan. Jangan mereka di bangku cadangkan. Ya, jangan gara-gara ada 8 pemain asing nanti 6 bisa main di lapangan, 2 di ini pemain tim nasional kita dicadangkan. Saya bilang tidak mau, saya nggak mau. Harus dimainkan. Ya. Dan juga tentu persiapan kita sekarang sudah diberikan H-4. Ya, memang tidak cukup kalau mau H-7, tapi ya memang kendalanya sulit hari ini. Tidak mungkin kita bisa bikin TC 1 bulan, tidak mungkin juga pemainnya tidak ada. Ya, karena pemain-pemain kita yang di luar negeri juga tidak mungkin bisa dilepas oleh klub-klubnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba. Kita coba persiapan, jangan ada cedera, persiapan taktik dan lain-lainnya gitu. Ya, saya masih ingat pada saat itu, pada saat ada seleksi ya untuk pemain timnas U17 yang akan bermain di Piala Dunia kan sempat juga dari PSSI ya kan memberikan ruang dan juga tentunya peluang bagi kita untuk memberikan masukan. Kira-kira pemain mana nih yang punya potensi untuk membela timnas Indonesia U17 pada saat itu kan bagus juga. Jadi saya pikir kita juga jangan negative thinking bahwa dari pihak PSSI ini nggak mau kasih penjelasan tentang Martin Paes, enggak juga. Tapi kan kita juga harus menghormati ya cara mereka untuk menangani urusan ini. Apalagi kita tahu sebelumnya tiba-tiba J. Itzes menjadi warga negara Indonesia kan menjalani proses naturalisasi. Kelvin Verdong juga sama seperti itu. Jadi kalau soal akselerasi ya untuk saat ini agak ada obatnya lah. Era PSSI saat ini ya kan cepat banget segala sesuatunya. Tapi kan segala sesuatu itu mereka lakukan untuk apa? Untuk kemajuan timnas kita. Tapi ini Martin Paes ini yang menurut saya ini sangat penting. Ini krusial banget kita punya penjaga gawang seperti Martin Paes. Kenapa? Karena pemain ini tinggi besar. Dan kalau yang saya perhatikan ya, saya bisa nonton MLS itu saya bisa nonton. Ya teman-teman juga bisa nonton. Itu kalau teman-teman pada saat ada MLS live, teman-teman bisa cek lah di internet. Itu sering ada live dari MLS ya. Nah, saya sering nonton pada saat FC Dallas itu main. Martin Paes ini jago banget loh. Dan Martin Paes ini bukan cuma jago dalam bola-bola atas, tapi bola-bola datar pun dia bagus banget reading the game. Ya, kecuali menurut saya ini ya, kecuali pada proses perjalanan ke depan, tiba-tiba di Agustus nanti, bulan depan itu ada sesuatu kejutan besar. Nama Paes menyusul masuk, walaupun tadinya tidak ada di dalam list persidangan. Bisa saja. Ya tentunya manuver-manuver yang harus dilakukan ini oleh timnya Pak Erik. Ya siapa tahu. Nah, kita berharap, kita mendoakan itu. Kalau itu masuk kan luar biasa. Dia bisa tersedia di bulan September. Ya. Tapi untuk lebih jelas Pak Erik sudah bilang belum. Ya diupayakan kalau tidak September pasti di Oktober. Karena di Oktober kita tidak bermain kandang. Karena kita harus ada 2 kali lagi tandang ke Bahrain dan juga ke China. Ya itu yang ada. Mungkin saja ketika kita balik di November, ya, saat menjamu Jepang, Paes sudah bisa. Itu diupayakan di November. Ya, semoga, karena di kemarin juga di hearing untuk list sampai di bulan September, Oktober, konon tidak ada nama Paes untuk dipersidangkan, sehingga ini menimbulkan tanda tanya besar. Tapi tidak ada yang tahu, ya karena ini semacam ada silent operation juga, ya, diam-diam dari PSSI dan Pak Erik tentunya. Dengan kekuatan Pak Erik, dengan lobby-lobby yang kuat, ya, membentuk tim yang baik, ya kita berharap bahwa di tahun ini Paes sudah bisa bermain bersama tim nasional. Kalau dia tidak tersedia di bulan September, mungkin di Oktober. Kalau tidak di Oktober, ya di November. Itu yang ada. Ya, tapi kejelasan ini kan perlu buat teman-teman, sehingga tidak bertanya-tanya lagi bagaimana lah ini, itu yang muncul. Ya, saya sudah coba menanyakan ini. Oke. Terus Elkan Bagot ini memang ada permasalahan, sempat ada permasalahan, tapi itu hal yang wajar karena hampir semua pemain banyak di seluruh dunia pun sempat punya permasalahan dengan pelatihnya, sempat punya permasalahan dengan manajer timnya, sempat punya permasalahan dengan federasinya. Itu biasa banget. Nah, Elkan Bagot kemarin kayaknya sempat bermasalah. Tapi dia itu masih, atau PSSI itu masih menjaga komunikasi dengan si Elkan Bagot. Masih baik-baik aja, nggak ada permasalahan. Dan kemungkinan besar, kata Sekjen PSSI itu Elkan Bagot itu nanti di putaran ketiga dia akan pasti dipanggil gitu. Nah, selain kita pengen tim ini lengkap, ya, kehadiran Elkan Bagot juga sangat dibutuhkan karena kan ada beberapa pemain kita yang harus absen untuk ngebela timnas Indonesia nanti di putaran ketiga di awal pertandingannya gitu. Jadi
Elkan Bagot kayaknya akan balik lagi, dan kita sebagai supporter, sebagai pecinta timnas, sebagai warga Indonesia, kita harus stop, karena banyak banget yang ngebully dia, yang dinyatakan alah lo mana rasa nasionalis lo. Rasa nasionalis lo ditanyain kayak gitu. Ya itu kejauhan lah. Jadi orang punya sedikit permasalahan pribadi, mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu. Kalaupun dia jelasin mungkin kita ngerti, tapi dia bukan tipikal orang yang mau ngejelasin. Mungkin kayak gitu. Positive thinking aja, jadi nggak capek lo. Nanti kalau negatif thinking mulu sakit eranya. Hati sakit, jiwa sakit. Cuman ada beberapa paradok aja yang saya lihat gitu. Apa paradoknya? Di beberapa jejak digital dalam beberapa hari kemarin, itu dibilang bahwa kita peringkat paling rendah. Ya memang. 134 ya. Ya. Di luar, yang kedua terendah setelah Kuwait kan. Oke. Betul. Cuma paradoknya adalah sebelum lawan Irak, FIFA ranking itu hanyalah angka katanya. Itu juga ada jejak digital. Ya. Jadi buat saya konsistensi dalam bicaranya nggak ada Sinteyong ini. Waktu lawan Irak dia gembar-gembor bahwa FIFA ranking itu nggak ada artinya. Begitu dapat mau undian babak ketiga, kita rankingnya yang paling rendah. Kita butuh keajaiban untuk lolos gitu. Anda melihat itu sebagai apa pernyataan itu? Ya konsistensinya nggak ada aja menurut saya sih. Bukannya sebagai orang yang tahu diri akan timnya? Betul, realistis. Realistis kan? Ya Tapi bagus dengan dong. pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia, FIFA ranking itu hanyalah angka, apa? Konsistensinya. Kontra. Nggak ada Gitu. tuh, paradoks. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Tak perlu dibawa ke cas, kasus Maarten Paes dapat diselesaikan karena sudah memenuhi syarat dari FIFA, yakni 3 tahun 8 bulan sudah tidak dipanggil oleh Belanda. Pandangan ini disampaikan ex-exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Menurut dia, adanya celah ini diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah Maarten Paes, sehingga tidak harus dibawa ke Court Arbitration of Sport (CAS). Namun, bila tetap dibawa ke lembaga arbitrase olahraga, hal tersebut bisa menjadi argumen dari PSSI atas statuta FIFA. Menurut Hassani, Maarten Paes memang pernah membela timnas Belanda U19 dan timnas Belanda U21 pada tanggal 15 September tahun 2020. Namun saat bermain di timnas Belanda U21, usianya sudah 22 tahun. Sehingga hal tersebut menjadi batu sandungan ketika diupayakan pindah federasi dari KNVB ke PSSI agar dapat membela timnas Indonesia. Adapun celah yang dilihat Hassani Abdul Ghani adalah bahwa dalam salah satu klausul disebutkan bahwa ada jangka waktu tertentu pemain tersebut tidak lagi dipanggil oleh tim nasional. Maarten Paes ini sudah 3 tahun 8 bulan tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Jadi seharusnya bisa diproses untuk membela timnas Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani di Hassani's Corner. Dengan memanfaatkan celah tersebut, diharapkan dapat memuluskan jalan bagi Maarten Paes membela timnas Indonesia dan dapat diturunkan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, tanpa tambahan pemain naturalisasi dan keturunan, bakal sulit bagi tim nasional Indonesia bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, di grup C tempat Indonesia bergabung, ada negara yang memiliki tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Mengacu pada ketentuan tersebut, Maarten Paes memang terganjal pada statuta FIFA pasal 9 ayat 2b. Sebab, pernah membela timnas Belanda U21 saat sudah berusia 22 tahun. Meski saat diturunkan melawan Belarusia, ternyata ajang tersebut sempat tertunda karena COVID-19. Namun dengan celah yang ditemukan tentunya dapat memuluskan langkah Maarten Paes ke timnas Indonesia baik lewat konsultasi ke FIFA maupun ke CAS. Berita selanjutnya, pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon jadi rebutan 3 tim Eropa, ada klub milik Erick Thohir. Pemain timnas Indonesia dan Swansea City, Nathan Chuaon, dikabarkan tengah diminati oleh beberapa tim Eropa. Kabar tersebut disampaikan oleh Wales Online pada tanggal 26 Juni tahun 2024 lalu.
Sebagai informasi, Nathan Chuaon tidak bermain semenit pun untuk Swansea City pada musim lalu. Hal tersebut membuatnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh musim. Pemilik 4 caps timnas Indonesia tersebut hanya mencatatkan 15 menit bermain untuk SC Heerenveen. Situasi tersebut membuat masa depan Nathan Chuaon bersama Swansea City masih abu-abu. Wales Online menyebut bahwa Nathan Chuaon tengah diminati oleh 3 tim Eropa. Satu tim datang dari rival satu divisi Swansea City di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Klub yang dimaksud adalah Oxford United. Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh 2 pebisnis asal Indonesia. 2 pebisnis yang dimaksud adalah Anindya Bakri dan Erick Thohir. Keduanya mengontrol 51% saham klub sejak September tahun 2022 lalu. Oxford United jadi tim promosi untuk Championship musim 2024-2025 usai memenangi babak playoff promosi League One musim lalu. Erick Thohir adalah ketua umum PSSI saat ini. Oxford United adalah klub terbaru yang menunjukkan minat pada bek Swansea City Nathan Chuaon, tulis laporan Wales Online. Oxford, yang baru saja promosi dari League One, dipahami kini telah melakukan penyelidikan awal mengenai situasinya. Lanjutnya, 2 nama klub berikutnya datang dari Liga Belanda. Klub pertama adalah FC Emmen. Nama tim berikutnya adalah Almere City. Sementara ada pula percakapan serupa dengan klub Belanda FC Emmen dan Almere City, tulis Wales Online. Meski begitu, nama Nathan Chuaon sebenarnya sudah muncul dalam sesi latihan pramusim perdana Swansea City. Swansea City mengunggah foto pemain 22 tahun tersebut dalam akun Instagram resminya pada tanggal 2 Juli tahun 2024 lalu. Belum bisa dipastikan apakah unggahan tersebut bakal jadi tanda penggawa timnas Indonesia tersebut bakal masuk dalam rencana tim musim depan. Berita selanjutnya, timnas Indonesia dipuji FIFA, media Vietnam langsung nyinyir. Media Vietnam nyinyir saat timnas Indonesia mendapat pujian khusus dari FIFA usai lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa? Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari FIFA dan publik Vietnam. Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan. Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya. Shin Tae-yong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. FIFA pun juga memberi pujian untuk para pemain timnas Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23 2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, imbuh mereka. Sementara itu meningkatnya kualitas timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Shin Tae-yong. FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Shin Tae-yong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA skuad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat, kinerja di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis FIFA lagi. Kemampuan taktis dan pendekatannya yang keren telah membantu tim sepak bolanya telah meningkat hampir 40 peringkat di peringkat FIFA. Kinerja di Piala Asia 2023 adalah yang terbaik hingga saat ini, imbuh mereka. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran. Tetao247.vn mengakui timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa, namun kesialan juga menimpa skuad Garuda di saat yang sama. Yakni, masuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China.
Media Vietnam ini menilai timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk timnas Indonesia lewat sebuah artikel, tulis Tetao247.vn. Sayangnya, timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup, imbuh mereka.